Selamat datang di video series saya yang diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan membaca dan melihat halaman disclaimer terlebih dahulu. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini atau presentasi ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata, termasuk penyebutan produk bukan merupakan endorsement dari saya, jadi saya tidak menganjurkan siapapun untuk membeli atau bertransaksi aset atas produk-produk yang saya sampaikan, melainkan merupakan sebuah cara untuk mempermudah Anda untuk memahami materi yang disampaikan. Yang akan kita bahas di dalam video kali ini adalah Lightning Network. Apa itu Lightning Network? Kita akan mempelajarinya bersama-sama di dalam video ini. Nah, ide kunci dari presentasi ini adalah kita akan berdiskusi soal beberapa komponen-komponen dasar yang menyusun Lightning Network, termasuk keunggulan dan kelemahan Lightning Network saat ini. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu soal Lightning Network. Apa sih Lightning Network atau LN ini? Jadi idenya itu disajikan atau dipresentasikan atau dicetuskan oleh dua orang ini, namanya Joseph Poon dan Dreja. Si dua orang ini memaparkan satu ide yang sebenarnya memanfaatkan komponen-komponen Bitcoin yang sudah ada. Jadi misalnya komponen scripting yang sebenarnya sudah ada di dalam Bitcoin itu dimanfaatkan untuk menyusun satu sistem baru untuk menangani skalabilitas Bitcoin gitu. Nah, keunggulan dari Lightning Network ini adalah Anda bisa melakukan pembayaran dengan jumlah yang kecil, micropayment namanya. Bahkan ketika Anda membayar sebesar 1 Satoshi, yaitu satuan paling kecil dari Bitcoin, itu bisa di Lightning Network. Akan tetapi Anda tidak bisa melakukan pembayaran ini, micropayment ini di dalam Bitcoin. Jadi misalnya Anda melakukan micropayment ini misalnya kalau Anda punya aplikasi perjalanan itu ya, seperti taksi misalnya atau taksi online. Nah, kalau yang sekarang itu kan nanti tagihan itu dibuat setelah perjalanan selesai. Nah, dengan adanya micropayment, Anda itu bisa melakukan pembayaran setiap 1 kilometer misalnya, atau bahkan setiap meter mobil itu berjalan. Nah, itu bisa langsung melakukan pembayaran gitu ya. Kalau di dalam sistem keuangan tradisional itu sangat tidak praktis. Tapi di dalam sistem Bitcoin misalnya, Anda membayar terlalu banyak, misalnya Anda membayar terlalu sering maksudnya, itu juga tidak praktis dan terlalu mahal. Kenapa? Karena setiap transaksi sekarang biayanya sekitar $5 misalnya, atau 50.000 sampai 100.000 rupiah gitu. Jadi cukup mahal kalau Anda melakukan transaksi dengan jumlah nominal yang kecil. Tetapi dengan Lightning Network, dengan adanya LN ini sebagai layer 2 dari Bitcoin, Anda bisa melakukan transaksi dengan nominal yang sangat-sangat kecil. Kemudian pembayarannya dianggap instan. Jadi begitu Anda melakukan pembayaran, itu pembayarannya langsung sampai ke tujuan. Nah, berbeda halnya dengan Bitcoin. Anda tahu sendiri kalau Bitcoin itu transaksinya harus dimasukkan ke dalam sebuah blok, padahal satu blok itu diciptakan setiap 10 menit. Artinya Anda harus menunggu setidaknya 10 menit, ya kan? Agar transaksi tersebut masuk ke dalam blok, kemudian idealnya Anda juga harus menunggu minimal 10 menit lagi ke depan. Kenapa? Untuk menunggu satu blok konfirmasi, bahkan 2 blok, 3 blok. Nah, kalau misalnya Anda melakukan micropayment atau membayar dengan nominal kecil, atau misalnya praktisnya Anda melakukan pembayaran untuk membeli kopi di warung kopi favorit Anda dengan menggunakan Bitcoin. Jadi artinya Anda melakukan pembayaran, terus Anda harus menunggu. Ya enak kalau menunggu sambil minum kopi, tapi kalau membayarnya setelah kopinya habis, itu artinya Anda harus membeli kopi baru, ya kan? Nah, jadi biaya dari LN itu sangat kecil, jadi base fee-nya itu 1 Satoshi, jadi base fee. Memang ada fee berikutnya.
Tetapi base fee-nya juga sangat kecil, 1 Satoshi. Bandingkan dengan jaringan utama Bitcoin itu yang minimal 10.000 Satoshi. Ya, setidaknya. Yang saya ingat 10.000 Satoshi. 10.000 Satoshi kan 100.000 sampai 150.000 ya. Jadi mungkin untuk yang metode pembayaran yang lebih modern ada yang kurang dari 10.000 tapi dulu minimal 10.000 Satoshi. Nah, itu mencerminkan bagaimana murahnya bertransaksi di Lightning Network. Nah, jadi konsepnya dari LN ini adalah dia membuat transaksi itu off-chain. Jadi dia tidak posting transaksi, dia tidak posting micropayment tadi ke jaringan utama Bitcoin. Tetapi ketika semua transaksi ini sudah final, nanti sisanya atau saldonya atau hasil akhirnya barulah diposting ke on-chain, di on-chainnya Bitcoin. Atau settlement-nya itu terjadi di layer 1 atau Bitcoin. Nah, tentu saja settlement-nya perlu waktu yang cukup lama ya, seperti biasanya kita menggunakan Bitcoin gitu ya, atau melakukan transaksi Bitcoin lebih dari 10 menit, bahkan 20 menit, 30 menit, bahkan 1 jam. Nah, keunggulan lainnya dari Lightning Network adalah karena banyak transaksi itu terjadi secara off-chain atau tidak tercatat di dalam jaringan blockchain-nya Bitcoin, itu pelacakannya juga jadi sulit. Jadi ketika kita melakukan micropayment, ya 1000 kali micropayment misalnya, yang tercatat hanya satu, yaitu ketika kita sudah menutup channel, misalnya nanti kan kita bahas apa itu channel, itu baru settlement-nya terjadi di on-chain. Jadi seolah-olah kita hanya melakukan satu transaksi, padahal kita melakukan berkali-kali hingga 1000 transaksi di Lightning Network. Nah, itu konsep utama dari Lightning Network. Nah, munculnya Lightning Network itu utamanya karena skalabilitas dari Bitcoin yang tetap jadi masalah gitu ya. Meskipun kita sudah mengenal adanya SegWit atau Segregated Witness yang memperbolehkan atau memfasilitasi lebih banyak transaksi di dalam sebuah blok Bitcoin, tetapi tetap saja skalabilitasnya atau kapasitas Bitcoin itu tetap kecil kalau dibandingkan dengan blockchain-blockchain yang modern, misalnya Solana dan kawan-kawan ya. Kalau dulu kita mengenal di Bitcoin itu hanya bisa 7 transaksi per detik. Kemudian long block delay, jadi block delay-nya panjang. Kemudian ukuran bloknya juga kecil gitu ya. Kemudian transaksinya cukup mahal, $1-2 hingga $5, bahkan $10 di waktu-waktu yang ramai. Nah, komponen dari LN atau Lightning Network ini ya, tidak semuanya saya cantumkan di sini, tetapi ini komponen-komponen utamanya saja. Yang pertama ada scripting Bitcoin. Nah, inilah komponen yang membuat si penulis Lightning Network tadi atau pencetus ide LN tadi bisa berkreasi karena adanya pay to script hash atau pay to SH. Nah, komponen dari pay to SH ini yang dipakai di Lightning Network adalah diantaranya time lock gitu ya. Time lock itu apa? Time lock itu adalah sebuah fitur untuk mengunci dana di Bitcoin hingga waktu ke depan yang sudah ditentukan. Jadi misalnya Anda mau mengunci misalnya warisan gitu ya. Anda mau mengunci warisan nanti pada tahun, kalau sekarang misalnya 2024. Nanti 10 tahun lagi atau 2034 barulah anak cucu saya gitu ya boleh mengklaim aset ini. Atau gini, misalnya Bitcoin ini sebagai menjadi jaminan gitu ya, jaminan pinjaman misalnya, pinjaman sebesar 1 miliar. Jadi menjaminkan 1 Bitcoin untuk meminjam 1 miliar rupiah untuk tempo 1 tahun. Jadi Bitcoinnya dikunci. Jadi dikunci untuk 1 tahun ke depan, barulah pembayaran bisa diklaim gitu ya, Bitcoinnya bisa diklaim. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga namanya 2 of 2 multi-signature. Multi-signature itu apa? Multi-signature adalah model pembayaran di mana pembayaran itu valid kalau
ada dua tanda tangan gitu ya. Jadi two of two artinya ada dua pihak, kemudian dua pihak tersebut dua-duanya harus melakukan penandatanganan gitu ya, two of two. Kalau one of two artinya satu dari dua partisipan. Kalau two of three berarti dua dari tiga partisipan yang sudah ditentukan. Kalau two of two artinya semua partisipan, dua orang partisipan itu harus bekerjasama melakukan penandatanganan. Kemudian payment detail, jadi berapa pembayarannya, nominalnya ke masing-masing partisipan itu sudah harus ditentukan. Kemudian ada penalti di situ. Jadi dalam scripting itu bisa kita tentukan penaltinya. Misalnya ketika ada seorang ini, misalnya antara Alice dan Bob gitu ya. Alice mau melakukan pembayaran ke Bob. Jadi ketika Alice mau berbuat curang, dia mau mengklaim dananya, itu bisa dikenakan penalti, ada scriptingnya. Misalnya, kalau misalnya jangka waktu ditentukan 1 hari, jadi pada saat setelah 1 hari, nanti Alice boleh mengklaim sisanya. Tapi ternyata Alice curang, baru setengah hari sudah diklaim. Itu bisa, tetapi akan dikenakan penalti yang cukup signifikan tentunya. Nah, jadi Alice itu pasti akan mengalami kerugian, sementara si Bob akan mengalami keuntungan, mendapatkan keuntungan. Nah, itu komponen dari scripting Bitcoin yang dipakai untuk dalam tanda petik mengunci atau memanipulasi atau mengontrol aset untuk nanti dimasukkan ke Lightning Network. Kemudian yang berikutnya komponennya adalah ada jaringan baru yang namanya Lightning Network gitu ya. Artinya jaringan Lightning. Jadi ada jaringan off-chain. Jadi LN ini sebenarnya adalah jaringan off-chain. Dia tidak memiliki blockchain tersendiri. Dia bukanlah jaringan blockchain. Karena dia adalah jaringan off-chain. Nah, jaringan ini akan bertukar informasi gitu ya. Bertukar informasi transaksi antar pihak yang berkepentingan. Seperti itu. Jadi ini bergerak seluruh transaksinya atau operasi utamanya itu bergerak di sisi off-chain. Nah, skema transaksinya seperti apa? Misalnya ada Alice dan Bob di sini. Mereka bergabung di jaringan LN. Gitu ya. Pada saat mereka bergabung di jaringan LN, itu artinya mereka harus sudah setuju untuk mengunci dana. Istilahnya mereka akan mendepositkan Bitcoin. Jumlahnya berapa ya sesuai kesepakatan. Misalnya 5 Bitcoin itu ya masing-masing. Alice dan Bob 5 Bitcoin. Nah, ini juga dapat diartikan bahwa mereka akan membuka sebuah channel bagi mereka untuk saling bertransaksi. Transaksi apa? Bebas. Bisa transaksi pembayaran apa ya? Taksi online gitu ya, atau transaksi misalnya jual beli, itu bisa Alice dan Bob. Jadi ketika depositnya sudah terjadi, kemudian channel sudah dibuka, kedua orang ini bisa saling mengirim dan menerima aset. Alice bisa mengirim 1 Bitcoin ke Bob, Bob bisa mengirim 2 Bitcoin, Alice mengirim lagi setengah Bitcoin, Bob kemudian mengirim 2 Bitcoin. Nah, ini nanti akan dihitung saldonya berapa untuk masing-masing pihak ya pada saat channel ini akan diselesaikan, akan ditutup atau settlement. Jadi final settlement, Alice akan mendapatkan 7,5 Bitcoin, Bob akan mendapatkan 2,5 Bitcoin berdasarkan transaksi yang terjadi tadi di dalam Lightning Network. Nah, nanti akan channel ditutup, kemudian settlement, si Alice akhirnya mendapatkan saldo ini, Bob ini. Nah, tetapi transaksi-transaksi yang terjadi ini akan di dalam off-chain, tidak terekam di dalam jaringan Bitcoin. Nah, skema sederhananya seperti itu. Nah, kemudian muncul nih persoalan. Tadi ketika Alice dan Bob tidak memiliki channel, tidak membuka channel, mereka harus menggunakan channel orang lain, gitu ya. Nah, itu namanya multi-hop. Nah, jadi ini definisi multi-hop. Jadi mereka memfasilitasi kalau misalnya tidak ada direct channel. Jadi mereka akan bisa jadi mereka akan menggunakan banyak node gitu ya untuk saling terhubung. Jadi mereka sebenarnya sekarang tidak perlu lagi
membuka channel khusus bagi Alice dan Bob, mereka bisa menggunakan channel yang sudah ada. Nah, masalahnya nanti akan ada namanya routing. Routing ya karena melompati banyak channel gitu ya, tentu saja harus ada routing. Nah, ini masalahnya. Jadi, di LN tentu saja tidak lepas dari masalah. Misalnya, biayanya masih ada. Ya, tentu saja biaya masih ada gitu ya, karena kalau biayanya tidak ada kan bisa di-abuse. Karena adanya multi-hop, jadi biayanya makin tinggi. Tidak lagi 1-2 Satoshi. Tentu saja bisa bertambah. Kemudian pihak-pihak yang terkait itu ternyata harus selalu online. Jadi ketika mereka bertransaksi, itu sistemnya atau komputernya gitu ya, yang terhubung atau yang terkait itu harus selalu online. Kalau misalnya ada satu komponen yang down, itu akan jadi masalah, misalnya pencurian dana gitu ya. Kemudian ada juga masalah soal jaringan yang congested, artinya jaringannya macet. Kenapa? Karena ya bisa jadi terlalu banyak traffic di situ. Kemudian ada juga soal ini, Bitcoin itu ternyata tidak jadi favorit untuk melakukan pembayaran. Ya kalau di Indonesia bukan sebagai alat pembayaran, tetapi ternyata tidak banyak orang yang ingin bertransaksi dengan Bitcoin. Jadi ya kadang-kadang ya jaringannya tidak terpakai. Kemudian ada juga masalah soal bug dan vulnerabilities atau permasalahan keamanan gitu ya dalam aplikasi Lightning Network. Nah, ini terjadi di beberapa tahun terakhir karena ya mungkin tingkat maturity levelnya untuk aplikasi dan softwarenya dari Lightning Network ini belum terlalu tinggi. Juga ada teridentifikasi sentralisasi dari node. Jadi ada node-node yang memang ternyata menguasai jaringan Lightning Network. Misalnya karena terlalu ramai gitu ya, atau terlalu banyak penggunanya di dalam node tersebut. Nah, itu ternyata menimbulkan sentralisasi. Nah, kita sudah membahas soal Lightning Network sebagai layer 2-nya dari Bitcoin. Kemudian kita sudah melihat ada beberapa persoalan di situ, termasuk ya preferensi orang atau traksi orang terhadap Bitcoin itu ternyata bukan sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai instrumen investasi. Kemudian kita perlu juga melihat ya ke depan apakah Lightning Network akan jadi semakin mainstream ataukah memang mati. Jadi kita masih punya layer satunya Bitcoin yang lambat dan bermasalah secara scalability, tetapi kita juga mesti melihat apakah Lightning Network itu juga akan sukses. Demikian video saya kali ini, kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.